Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat topologi jaringan sederhana dan juga konfigurasi komputer di Cisco Packet Tracer. Nah, perlu diketahui Cisco Packet Tracer itu salah satu aplikasi yang digunakan untuk mendesain topologi maupun konfigurasi perangkat, baik komputer, baik switch, baik router, dan perangkat lain secara virtual melalui aplikasi. Seakan-akan kita berada di konfigurasi perangkat yang nyata. Itu beberapa keunggulan dari Cisco Packet Tracer, dan ini sering digunakan oleh beberapa, mungkin banyak sekali admin jaringan yang ketika melakukan desain topologi bahkan untuk konfigurasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja buka Cisco Packet Tracer-nya. Kita menunggu. Oke, ini. Oke, ternyata kita harus login dulu. Bagi yang belum punya akun di Net Academy, dapat memanfaatkan guys login untuk masuk ke dalam antarmuka aplikasi. Tapi kalau yang sudah melakukan registrasi, dapat memanfaatkan user login dengan cara mengetikkan email dan password yang digunakan saat terregistrasi pada Cisco Net Academy. Oke, karena saya sudah punya akun registrasi, maka saya memanfaatkan akun ini. Tekan email. Kita sampai di tampilan Cisco Packet Tracer. Ini tampilan yang sangat familiar bagi network engineer ketika melakukan desain topologi bahkan konfigurasi pada antarmuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini beberapa menu yang tersedia. Ada file, edit option, tools, extension. Ini beberapa tab menu yang digunakan di Cisco Packet Tracer. Kemudian juga kita lihat di bagian bawah ada device, kemudian ada end device, yang ini network device, end device, kemudian ada beberapa komponen, ada juga koneksi, atau di sini tersedia beberapa kabel yang dapat kita gunakan. Nah, ini tentu mempermudah kita ketika kita melakukan desain topologi di Cisco Packet Tracer. Kemudian di bagian sini ada delete untuk menghapus perangkat maupun koneksi, dan juga ada beberapa place note ketika kita memasukkan keterangan pada perangkat, dan juga ada draw line. Ini untuk simple PDU ketika kita uji coba koneksi atau komunikasi antar perangkat. Ya, di sini ada zoom reset, dan juga zoom out. Nah, ini beberapa menu pada Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan lebih banyak bekerja menggunakan network device dan juga end device serta pengkabelan yang ada di sini. Oke, kita beberapa pengaturan yang sering saya gunakan untuk mempermudah kerja ketika melakukan desain topologi adalah di sini pengaturan yang paling sering saya gunakan, masuk di option preference. Nah, di sini ada beberapa, ada show device model label, ada show device name label, dan always show port label in logical workspace. Di sini saya, untuk mempermudah pekerjaan, saya sering menggunakan pilihan ini, always show port label. Nah, di mana ketika kita mengaktifkan always show port label, maka setiap port perangkat yang terhubung dari satu perangkat ke perangkat lain akan ditampilkan keterangan port mana yang terhubung. Tidak seperti itu kalau misalnya di switch kita menghubungkan komputer ke port 5, maka akan muncul di situ bahwa komputer A terhubung dengan port 5 pada switch dan seterusnya. Itu fungsi daripada always show port label in logical workspace.
simpan saja untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, kali ini kita langsung mendesain sebuah topologi sederhana dengan Cisco pakai trace. Nah, topologi sederhananya kita cukup menggunakan sebuah switch dan beberapa end device, yakni komputer. Kita juga akan mencoba sebuah laptop di dalam sebuah local area network. Oke, langsung saja kita memilih switch. Ada di network device, kita coba pilih switch. Nah, di sini ada beberapa tipe switch. Kalau di Cisco itu untuk series daripada switch itu lebih dikenal dengan catalyst switch. Nah, kita pilih di sini 29524. Oke, kita lihat 29524 berarti jumlah portnya sebanyak 24 port. Untuk melihat pilihan-pilihan di dalam menu switch, kita tinggal klik dari switch. Oke, seperti ini. Jumlah interface-nya sebanyak 24 interface, yakni fast Ethernet. Fast Ethernet 1 sampai dengan fast Ethernet 24. Nah, selanjutnya kita akan tambah beberapa komputer, 1, 2, dan 1 buah laptop. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian kita kasih keterangan, kita bisa menggunakan place node. Kita klik di dalam area kerja seperti ini. Topologi lokal area network. Secara struktur kita bisa melihat topologi seperti ini menggambarkan topologi sebenarnya berbeda topologi start. Topologi start. Ini topologi start yang kita aplikasikan di dalam sebuah local area network. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk mempercantik kita bisa gunakan raw rectangle seperti ini. Kemudian kita klik fill colornya, kita pilih warna sesuai dengan kita inginkan, seperti ini misalnya. Oke, seperti ini kita seperti ini. Oke, kalau sudah kita kasih keterangan di setiap komputer bahwa IP-nya adalah 192.168.1.1, kemudian yang berikut kita kasih alamat 1.2, kemudian 1.3. Oke. Nah, dapat dilihat, disimak bahwa yang berubah dari pengalamatan ini adalah pada oktet terakhir 1, 2, dan 3. Yang tidak berubah adalah oktet pertama, kedua, dan ketiga pada PC 0 sampai laptop 0. Nah, yang menjadi network di sini adalah oktet ketiga karena kita menggunakan IP address kelas C. Oktet ketiga menjadi network. Nah, agar dapat berkomunikasi maka ketiga end device ini harus berada pada network yang sama, yakni networknya 1.
Untuk hostnya tiap device tidak boleh sama, karena akan mengalami istilahnya kalau di jaringan komputer itu IP konflik seperti itu, sehingga setiap host atau terletak pada oktet terakhir seperti ini harus berbeda dari satu komputer dengan komputer lain. Oke, langsung saja. Setelah itu kita hubungkan kabel. Untuk penggunaan kabel, kalian dapat memilih auto kabel seperti ini. Otomatis sistem atau aplikasi akan memilih kabel yang tepat dari switch ke komputer dan dari switch ke laptop. Nah, jika secara manual, maka topologi seperti ini atau perangkat-perangkat seperti ini, perangkat yang berbeda antara switch dengan komputer, kita menggunakan jenis kabel strike untuk koneksinya. Tetapi jika kita menghubungkan antara komputer dengan komputer atau komputer dengan router atau switch dengan switch, maka jenis kabel yang kita gunakan adalah kabel cross. Nah, untuk penggunaan jenis kabel yang lainnya nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Oke, karena ini kita menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda, switch dengan komputer, maka jenis kabel yang kita gunakan adalah kabel strike. Oke, kita langsung saja. Kita hubungkan dari komputer atau PC 0 ke switch fase Ethernet 0. Kita pilih mulai dari fase Ethernet 1 atau port 1. Selanjutnya komputer kedua kita hubungkan ke fase Ethernet 2, dan laptop kita hubungkan ke fase Ethernet 3. Kira-kira seperti ini. Nah, ketika tadi kita mengaktifkan fungsi ini always show port label, maka akan muncul jalur komunikasi atau jalur koneksi ke port dari switch akan kelihatan. Nah, seperti ini. Akan komputer atau PC 0 terhubung dari fase Ethernet di PC yang bersangkutan ke fase Ethernet 1. Sebaliknya PC 1 terhubung ke fase Ethernet 3 pada switch. Kayak gitu. Seperti ini boleh. Selanjutnya kita kasih IP di setiap komputer. Caranya kita klik pada icon di komputer, kemudian kita ke bagian desktop, kita ke IP konfigurasi, kita masukkan IP sesuai dengan keterangan. IP address 192.168.1.1, subnet masknya otomatis 255.0, berarti nilai CIDR-nya adalah /24. Nah, misalnya kalau di topologi jaringannya dikasih nilai CIDR-nya misalnya 25, maka otomatis pada oktet terakhir daripada subnet mask ini akan berubah, karena di sini kita gunakan per 24, masukkan networknya 4, maka otomatis di sini subnet masknya adalah 0. Nanti kalau misalnya per 25, per 26 dan seterusnya disesuaikan nilai subnet mask. Oke, cukup kita isi IP address dan subnet masknya, kemudian kita klik close. Selanjutnya komputer yang berikut kita isi lagi, kita klik di komputer kedua, kita masukkan IP address di bagian desktop, IP configuration, selanjutnya 192.168.1.2. Oke, selanjutnya di laptop 0 kita masukkan desktop, IP configuration, masukkan IP 192.168.1.3. Itu
kira-kira konfigurasi IP address pada perangkat. Nah, karena kita menggunakan topologi local area network dengan satu switch, maka untuk konfigurasi switch tidak perlu kita lakukan, kecuali kita menggunakan router, maka kita wajib untuk konfigurasi sehingga beberapa end device yang terhubung ke router selanjutnya itu dapat saling berkomunikasi dengan network yang ada. Oke, kali ini konfigurasi kita sampai di sini karena networknya sangat sederhana. Oke. Selanjutnya kita akan uji coba, kita lakukan ping menggunakan ping. Ada dua teknik yang akan kita uji coba ketika kita ingin mencari tahu apakah IP yang sudah kita buat di masing-masing end device atau perangkat yang terhubung ke switch dapat saling komunikasi. Yang pertama kita gunakan teknik ping. Kita klik saja di komputer 0 PC 0, kita akan ping ke laptop atau dengan alamat 192.168.1.3. Kita gunakan command prompt. Sini perintah yang kita gunakan adalah kita ketikkan ping spasi diikuti dengan alamat IP address dari komputer tujuan. Sini kita akan komunikasi dengan laptop 0.168.1.3. Enter. Sini ada pesan yang muncul, replay from 192.168.1.3. Artinya komputer dari PC 0 dapat berkomunikasi dengan laptop 0 atau dengan alamat tujuan 192.168.1.3. Artinya komunikasi berhasil. Selanjutnya kita akan coba dengan PC1 dengan IP address 1.2. Nah, biasanya kita sering mengulang-ulang untuk mengetik ping. Nah, tekniknya adalah ketika kita sudah mengetik di awal, maka cukup kita tekan tombol anak panah ke atas. Seperti ini akan muncul kembali, tinggal kita ganti alamat. Kita enter. Oke, berhasil. Seperti ini. Kita coba lagi dari laptop ke PC1 PC 0, ping 92.168.1.1 berhasil, dan kita ulang lagi ke 1.2, ternyata berhasil. Ini teknik pertama. Selanjutnya teknik kedua, kita akan menggunakan yang namanya Simple PDU dengan metode simulasi. Nah, seperti ini kita klik simulasi. Seperti ini, kemudian kita buka dulu antar mukanya, kita klik. Kita akan menggunakan skenario di mana kita akan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 2. Kita awali. Kita klik add simple PDU, klik. Kita arahkan ke komputer yang akan mengirimkan data ke komputer tujuan. Di sini komputer 1 akan, komputer 0 atau PC 0 akan mengirimkan paket ke PC 1. Kita klik di PC 0. Kemudian kita arahkan paket selanjutnya ke PC tujuan, di sini PC 1. Kita klik. Oke, selanjutnya kita coba kita lihat, kita play kontrolnya saja, play. Nah, proses pengiriman paket. Selanjutnya paket disampaikan ke PC 1, kemudian informasi balik dikirimkan ke PC 0 lagi. Nah, di sini akan ada tanda centang, berarti paket berhasil dikirim ke PC 1 atau PC tujuan, seperti itu. Selanjutnya kita bisa reset simulasinya, kita delete skenario nya, kita ulang lagi dari laptop ke PC 1. Kita lihat
prosesnya seperti ini. Terus ke switch, kemudian ke PC 0. Setelah itu paket akan diformasi kembali ke PC atau laptop 0. Nah, kita lihat menyatakan bahwa paket dapat dikirim ke alamat tujuan 1. Nah, ini adalah contoh untuk kita komunikasi dalam lokal area network. Seperti itu. Set, kembali ke real time. Kita delete saya skenario nya. Ini konfigurasi sederhana topologi start di lokal area network. Semoga kalian belajar router, kita mulai belajar dari cara konfigurasi sederhana seperti ini. Sehingga ketika untuk topologi yang kompleks, banyak switch, banyak router, banyak perangkat device, kita tentu tidak kesulitan karena kita punya basic yang kita pelajari dari ini latihan awal kita sebelum kita lanjut ke topologi-topologi yang lebih kompleks selanjutnya. Demikian yang boleh saya bagi kali ini, kiranya dapat menambah pengetahuan, dapat menambah minat, semangat untuk belajar tentang jaringan komputer. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru, dengan materi yang mungkin lebih kompleks lagi. Kita belajar tentang jaringan komputer.